Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Rahman dari kelas IF 6D pagi dengan NIM 3102. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan aplikasi web SPI Portal Information Management Document. Di sini terlihat halaman login page. Sebelum itu, jika tidak ada akun, bisa registrasi di halaman sign up. Oke, kalau saya ingin login sebagai admin, di sini saya akan login sebagai admin, dan di sini adalah tampilan dashboard. Untuk dashboard sendiri itu hanya simple saja, karena di sini belum ada datanya. Oke, di sini announcement atau pemberitahuan, dan di sini ada dokumen. Di sini state card-nya departemen. Di sini ada navigasi bar, dibagi sebagai manajemennya, ada user dan admin, dan juga ada master data. Untuk user manajemennya sendiri itu ada departemen, dibagi dengan departemen list, announcement list, dokumen list, struktur list, dan system list. Sama halnya dengan user management, di tiap fitur tersebut itu kalau sebagai admin itu ada registration, announcement list, registration document list, struktur registration, struktur list, kontak registration, kontak list, system registration, system list. Dan di sini ada master data management, yaitu ada access management, dokumen kategori, dan section kategori. Oke, yang pertama untuk user management, mungkin nanti di role user akan saya jelaskan. Untuk sekarang saya akan menjelaskan di bagian admin management. Untuk admin management sendiri, di sini ada halaman registrasi. Itu akan diregistrasi oleh head section. Head section itu kepala departemen. Jadi mereka akan meregistrasi pemberitahuan sesuai apa yang mereka ingin tampilkan. Di sini bisa upload picture, lalu ada paragraf untuk mengisi deskripsi yang ingin dideskripsikan. Lalu di sini pemilihan section. Jadi maksudnya itu section mana yang ingin membuat pemberitahuan. Lalu jika sudah, nanti registrasi akan muncul datanya di sini. Lanjut ke dokumen. Untuk dokumen sendiri itu sama seperti announcement, tapi bedanya di sini hanya menuliskan judul dokumen tersebut, lalu upload, lalu di sini pemilihan section, lalu di sini kategori. Di sini mengambilnya dari mana? Itu dari master data management, yaitu dokumen kategori. Nah, di sini kategorinya hanya 5 saja. Sebenarnya ada banyak, namun saya tidak sebutkan semuanya karena itu privasi perusahaan. Lalu nanti setelah selesai akan muncul di sini dokumen list. Oke, selanjutnya yaitu struktur. Struktur sama saja sebenarnya, tetapi struktur ini hanya menampilkan struktur organisasi per departemen. Jadi di sini semisal saya memilih section HR atau Human Resource, di situ saya akan mengupload gambar struktur dari Human Resource itu. Lalu di situ lalu setelah saya menyimpannya, itu akan tampil di sini di struktur list. Oke, lanjut ke kontak. Ke kontak itu sebenarnya itu kontak dari tiap section itu. Jadi tiap section itu semisal ada HR, nah itu ada PIC-nya. PIC-nya siapa? Lalu extension telepon itu maksudnya itu seperti kalau di perusahaan itu ada extensionnya 123 atau 0001.
Nah, extension mobilenya itu sama, telepon dengan mobile. Lalu mailnya itu email. Nah, setelah di save semua, nanti akan muncul di kontak list. Setelah itu saya yang terakhir adalah sistem. Sistem ini maksudnya adalah jadi sistem yang telah dibuat oleh Departemen IT atau Information System itu akan di diregistrasi dulu di sini. Jadi dibuat shortcutnya. Nanti di sini akan memilih dulu. Misalnya contohnya HR. Nah, di situ akan menuliskan nama websitenya, lalu di sini URL link ke website itu. Nanti setelah di save akan muncul di sini. Nah, oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan ke akses manajemen. Jadi di sini maksud dari akses manajemen itu adalah untuk menampilkan keseluruhan user pengguna. Nah, di sini saya hanya satu data, namun nanti saya akan coba registrasi sebagai member. Karena untuk head section itu akan diregistrasi oleh admin. Nah, di sini bisa terlihat untuk password bisa visibility dan non visibility. Nah, di sini action atau tombol edit, jadi untuk mengedit akses datanya, dan juga bisa mengubah akses kontrolnya, bisa menjadi admin, accession, member. Nah, setelah di situ kita save. Nah, untuk dokumen kategori ini maksudnya apa? Jadi seperti master data, di sini ID si data itu tersebut. Nah, di sini saya membuat standar kerja itu dengan tanda warna itu merah. Terus di sini dibuatnya tanggal berapa dan jam berapa. Di sini saya membuat juga actionnya untuk edit datanya, misalnya namanya dan warnanya, lalu simpan, dan saya buat juga untuk hapus. Nah, di sini ada tombol untuk menambahkan datanya. Oke, lanjut ke section kategori. Ini sebenarnya juga data langsung dari perusahaan Sumitomo, namun saya buat ID per departemennya. Jadi di Sumitomo itu memakai tiga angka tiap departemen. Nah, di sini sudah ada datanya semua. Jika ingin menambahkan data, bisa ke section data, lalu menambahkan ID dan nama. Mungkin itu saja dari penjelasan untuk admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke head section. Oke, selanjutnya untuk penjelasan ke head section sama halnya seperti member, tapi kita registrasi dulu karena nanti dari admin itu akan menggantikan role access itu tersebut, role access dari member menjadi head section. Sini saya buat saja head, lalu untuk username-nya AD, untuk nick-nya itu 123456, lalu di sini tanggal lahirnya saya buat 2004 12 dari section HR, head sbi.sws.co.jp. Kepala 1. Oke, di sini saya akan registrasi sebagai head. Namun karena saya di sini belum menggantinya sebagai kepala departemen atau head section, maka saya akan login lagi sebagai admin.
lalu ke manajemen, lalu ke akses manajemen. Di sini saya akan menggantinya sebagai head section. Nah, di sini saya akan coba login ulang head kepala 1. Nah, di sini saya telah login sebagai head section dari section Human Resource atau HR. Di sini tampilannya sama seperti admin. Nah, di sini juga sama navigasinya, tetapi yang membedakan hanya di master data management. Di situ tidak ada akses manajemen. Nah, di sini saya akan coba untuk registrasi registrasi announcement atau pemberitahuan. Di sini saya akan mencoba upload picture. Di sini saya akan menambahkan deskripsi. Oke, saya akan memilih Human Resource karena saya akan saya login sebagai head sectionnya Human Resource. Oke, save. Nah, di sini tampil list announcement itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data tersebut berhasil ditambahkan. Di sini ada tombol detail. Nah, di sini ada detailnya. Lalu jika ingin mengedit, di sini ada untuk bisa mengedit data tersebut. Oke, lanjut ke dokumen. Sama halnya dengan registrasi seperti biasa. Misalnya saya membuat annual book standar amanah. Nah, misalnya ini dokumennya. Di sini saya akan memilih section Human Resource. Kategorinya menyesuaikan standar keamanan. Misalnya ini nggak usah standar keamanan. Standar keamanan kerja dalam menghadapi kebakaran. Oke, save. Nah, di sini terlihat bahwa data berhasil ditambahkan, dan jika ingin melihat dokumen, di sini ada tombol view atau visibility. Nah, di sini dokumennya bisa terlihat. Lalu di sini ada action atau tombol menuju ke detail isi dokumen tersebut. Nah, di sini dokumennya, detail-detailnya bisa terlihat. Lalu jika ingin mengedit data tersebut, bisa diklik button list di pinggir web. Lalu ada struktur. Sama halnya, di sini saya akan mengupload section Human Resource atau strukturnya Human Resource. Nah, saya akan upload. Nah, di sini terlihat bahwa data berhasil ditambahkan, dan di sini jika ingin melihat tekan view, dan jika ada pembaruan dari struktur tersebut bisa langsung dihapus lalu ditambahkan lagi. Nah, di sini.
Untuk kontak di sini misalnya human resource, lalu pasting namanya saya Ade, baru extension teleponnya itu 123, extension mobilnya 123, dan mailnya ade.si.ss.co.jp. Nah, di sini terlihat data kontak berhasil ditambahkan. Jika ada pembaruan bisa ke action, lalu ubah datanya. Jika ingin menghapus data tersebut bisa menekan button delete. Oke, lanjut ke registrasi dari sistem. Sistem ini misalnya saya ingin registrasi web manpower human resource. URL-nya www.manpower.si.co.jp. Saya save. Nah, di sini terlihat bahwa data bisa ditambahkan, dan di sini URL ke link tersebut. Lalu di sini ada edit dan ada delete. Nah, di sini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari role sebagai head section. Langsung saja saya akan login sebagai member section. Oke, selanjutnya penjelasan untuk member section. Oke, kita login sebagai member section. Member sectionnya dari human resource. Oke, member.sbi.ss.co.jp. Maksudnya member 1. Oke, di sini akun berhasil ditambahkan. Oke, kita langsung saja login sebagai member 1. Nah, di sini tampilannya berdasarkan member dashboardnya. Nah, di sini tadi kan announcementnya udah ditambahkan, cuman belum ditampilkan. Mungkin login dulu sebagai head kepala 1. Nah, di sini ini kan nanti kalau misalnya banyak data itu hanya bisa sesuai sectionnya sendiri. Nah, di sini display kan. Nah, di sini pemberitahuan berhasil dimunculkan di dashboard. Nah, kita kembali lagi ke member 1. Nah, di sini tampil bahwa data dari pemberitahuan yang dibuat oleh head section tadi. Di sini kita juga bisa melihat detail dari isi pemberitahuan tersebut. Lalu di sini juga ada dokumennya. Di sini view dokumen. Di sini announcement. Kita bisa melihat untuk datanya ke learn more. Lalu ada struktur tadi. Nah, di sini ada kontaknya. Lalu di sini juga ada sistem.
Nah, untuk member sendiri itu dibatasin memang hanya user management saja. Lalu di sini juga udah muncul datanya. Di sini pencarian berdasarkan kategori, lalu di sini berdasarkan nama, terus di sini struktur tampilannya. Ini karena tampilannya portrait, landscape, maaf. Jadi memanjang dia, kalau portrait jadi dia memanjang ke bawah, ini melebar ke samping. Lalu di sini ada kontak, lalu di sini ada sistem. Nah, ini view sistem. Oke, di sini juga bisa dilihat langsung. Nah, ini kalau misalnya banyak pemberitahuannya itu akan dia bergulir. Jadi kayak slider gitu. Nah, di sini juga untuk melihat dokumen, di sinilah fungsi utamanya. Jadi di saat ada audit audit dari internal maupun eksternal, itu menggunakan sistem ini, yang mana dokumen itu dokumen itu digunakan untuk dijadikan bahan audit, tergantung dari sectionnya itu sendiri. Mungkin itu saja demonstrasi aplikasi SBI Portal Information Management Dokumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.